Batu sandungan bagi iman. Dalam perayaan Ekaristi Harian di Casa Santa Marta pada hari Selasa 5 Mei 2020, Paus Fransiskus merefleksikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22-30. Dalam bacaan Injil hari itu, Yohanes menampilkan beberapa orang Yahudi yang meminta Yesus untuk mengatakan secara terbuka apakah dia adalah Kristus. Yesus menjawab bahwa dia sudah mengatakannya kepada mereka, namun mereka tidak percaya. Menurut Paus Fransiskus, bacaan itu adalah undangan bagi kita untuk merefleksikan keyakinan kita sendiri. Apakah saya percaya? Paus Fransiskus kemudian menekankan beberapa sikap yang berpotensi mencegah kita mengetahui dan mengenal lebih mendalam siapa Yesus. Itulah batu sandungan yang mendera kita. Batu sandungan itu antara lain adalah kekayaan, kebebasan yang telah dirampok oleh sikap hati yang kaku, sikap apatis, dan sikap klerikalisme, serta sikap menyandarkan hidup pada hal-hal duniawi. Dipenjara oleh kekayaan, menurut Fransiskus, kekayaan termasuk batu sandungan besar yang dapat menghalangi kita mengenal Yesus. Lebih lanjut, Fransiskus mengatakan, ada banyak dari kita yang telah memasuki pintu Tuhan, tetapi kemudian gagal untuk masuk lebih dalam karena dipenjara oleh kekayaan. Soal kekayaan, Yesus mengambil sikap yang keras, kata Fransiskus. Kekayaan mencegah kita untuk terus maju. Kalau begitu, apakah kita harus jatuh miskin terlebih dahulu? Tidak juga, demikian Fransiskus. Tapi kita tidak harus menjadi budak kekayaan. Kekayaan adalah penguasa dunia ini, dan kita tidak bisa melayani dua tuan. Kebebasan dirampok oleh sikap hati yang kaku. Menurut Fransiskus, kekakuan dan kebekuan hati adalah batu sandungan lain bagi iman. Fransiskus mengatakan, Yesus menegur para doktor bidang hukum karena kekakuan mereka dalam menafsirkan hukum. Sikap kaku yang diambil para ahli hukum itu sebenarnya bukan bentuk kesetiaan pada ajaran agama. Kesetiaan selalu merupakan anugerah Tuhan. Sementara itu kekakuan hati hanyalah keamanan dan kenyamanan untuk diri sendiri. Paus Fransiskus mengisahkan bahwa seorang wanita yang baik datang kepadanya suatu waktu untuk meminta nasihatnya. Wanita itu suatu waktu menghadiri misa pernikahan di suatu sore di hari Sabtu, dan dia berpikir bahwa dengan begitu dia sudah tidak perlu lagi menghadiri perayaan Ekaristi di hari Minggu keesokan harinya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa ternyata bacaan pada misa pernikahan itu tidak sesuai dengan bacaan di hari Minggu. Dan karena dia tidak menghadiri misa hari Minggu, wanita itu berpikir dirinya telah melakukan dosa berat. Menurut Fransiskus, sikap kaku semacam ini tidak hanya menjauhkan kita dari kebijaksanaan dan keindahan Tuhan, tetapi juga merampas kebebasan kita. Terjebak dalam sikap apatis dan klerikalisme. Paus Fransiskus kemudian menyebut apati, klerikalisme, dan roh duniawi sebagai tiga sikap lain yang mencegah kita maju dalam pengetahuan akan Yesus. Sikap apati atau akedia, kata Fransiskus, adalah sejenis kelelahan yang menghilangkan keinginan kita untuk maju dan membuat kita menjadi orang yang suam-suam kukuh. Klerikalisme, katanya, berupaya menempatkan kita di tempat Yesus. Alih-alih membiarkan sang guru memimpin, klerikalisme memaksakan batasan-batasan yang harus dipenuhi sebelum seseorang memasuki pintu iman. Kata Fransiskus, ini adalah penyakit yang mengerikan yang merampas umat beriman dari kebebasannya dan menghalangi mereka untuk datang kepada Yesus. Bersandar pada hal-hal duniawi, roh duniawi juga mencegah dan menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Kita hanya berhenti di depan pintu iman. Kata Paus Fransiskus,
kita dapat berpikir tentang berapa banyak sakramen yang dirayakan di berbagai paroki. Kadang-kadang menjadi sulit bagi kita untuk membedakan rahmat dan kehadiran nyata Yesus. Inilah beberapa hal yang menghentikan kita untuk menjadi anggota kawanan Yesus. Alih-alih menjadi domba sebenarnya, kita telah menjadi domba dalam tanda petik dari semua hal ini, yakni kekayaan, sikap apatis, kekakuan dan kebekuan hati, keduniawian, klerikalisme dan ideologi. Dan kita tidak cukup memiliki sikap bebas. Kita tidak bisa mengikuti Yesus tanpa kebebasan. Kadang kebebasan yang kita miliki menjadi terlalu bebas, yang membuat kita tergelincir dan yatu. Ya, itu benar, tapi tidak apa-apa juga. Kita tergelincir sebelum menjadi bebas. Menutup homilinya, Paus Fransiskus mengundang semua orang untuk memikirkan baik-baik apakah dirinya bebas dari godaan-godaan yang sudah disebutkan itu supaya bisa maju dalam pengetahuan akan Yesus. Paus Fransiskus pun berharap semoga Tuhan mencerahkan kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri jika kita memiliki kebebasan yang diperlukan untuk melewati pintu yang adalah Yesus, untuk melampauinya bersama Yesus, agar bisa menjadi kawanan domba-dombanya.